Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 1 minggu sejak saya mengumumkan sayembara kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Sampai sekarang tidak ada yang menjadi peserta. Hadiahnya sudah meningkat menjadi 351.050.050 rupiah. Banyak yang mau nyumbang. Ada yang mau nyumbang 1 miliar, ada yang mau nyumbang tanah wakaf nilainya 700 juta, tapi belum saya verifikasi. Kenapa sayembara ini saya adakan? Supaya masyarakat ikut terlibat, supaya kesadaran publik semakin luas. Soalnya ini masalah yang sangat penting. Bayangkan ada wakil presiden yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Apa syarat menjadi calon wakil presiden? Pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa calon wakil presiden itu pendidikannya SMA atau yang sederajat. Jika tidak lagi memenuhi syarat, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dia bisa diberhentikan sebagai wakil presiden. Karena pasal 8-nya mengatur wakil presiden itu bisa kosong kalau berhenti alias mengundurkan diri atau diberhentikan alias dimakzulkan melalui proses di DPR, MK, dan MPR. Kan ini penting sekali. Padahal sejauh ini sudah 1 minggu tidak ada yang berani menjadi peserta. Ini bagi saya adalah indikasi bahwa jangan-jangan syarat pendidikan SMA Mas Wapres bukti kelulusannya tidak ada. Kalau sampai memang tidak ada bukti kelulusan Mas Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA atau sederajat, ini lagi-lagi skandal karena berarti Mas Gibran tidak memenuhi syarat. Padahal ada 8 indikasi bukti permulaan bahwa memang jangan-jangan syarat pendidikan SMA itu tidak ada. Yang pertama adalah putusan MK nomor 90 itu sendiri. Putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Skandal yang menyedihkan ini menunjukkan memang aturan main bisa ditekak-tekuk agar Mas Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa lolos karena putusan MK-nya mengatakan meski belum berumur cukup bisa menjadi calon karena sedang menjadi wali kota di Solo. Ini mengindikasikan ada kemungkinan peraturan diubah untuk pencalonan Mas Wapres. Nah, itu terbukti dengan indikasi kedua. Seminggu sebelum putusan MK nomor 90, ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pasal 18 ayat 3-nya mengatur kalau ada calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti lulus SMA karena sekolahnya di luar negeri, maka dia dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan buktinya, cukup menunjukkan telah selesai pendidikan tinggi. Gibran banget kan ini? Ini yang saya pikir harus sama-sama kita luruskan. Yang ketiga, Mas Gibran sampai sekarang belum pernah menunjukkan kepada khalayak bukti lulus SMA-nya. Pemberitaan dan di KPU dikatakan ada dokumen SMA beliau di Orchard Park, Singapura dan UTS Insert di Sydney, Australia. Tapi buktinya belum pernah ditunjukkan. Yang keempat, Mas Gibran memang pernah menunjukkan tanda lulus S1-nya di University of Bradford yang ada di Inggris, tapi ikut sekolahnya Mas Gibran di Singapura. Ditunjukkan kepada wartawan waktu beliau wali kota Solo. Nah, kalau ijazah S1-nya mudah ditunjukkan, kenapa ijazah SMA-nya menjadi sulit untuk diperlihatkan? Yang kelima, yang selama ini ditunjukkan kepada khalayak adalah surat keputusan pendidikan setara grade 12 di UTS Insert. Surat keputusan nomor 9149. Katanya ini adalah SMK di bidang akuntansi dan keuangan. Nah, ini kan surat keterangan dari pemerintah Indonesia. Mana bukti lulusnya, mana ijazahnya, mana sertifikatnya. Belum pernah ditunjukkan. Yang keenam, Mas Roy Suryo sudah pernah ke sana, ke UTS Insert, tapi tidak teryakinkan bahwa Mas Gibran pernah sekolah dan lulus program yang setara dengan kelas
3 SMA di Indonesia. Indikasi yang ketujuh adalah ada warga Indonesia yang tinggal di Sydney namanya Mas Ihsan Katonde yang dalam beberapa pemberitaan termasuk di podcast Mas Hersubeno Point mengatakan pernah menemani Mas Gibran keliling Sydney dan kembali ke sekolahnya di UTS Insurance. Saat itu, Mas Gibran mengatakan beliau sekolah hanya 6 bulan dan tidak selesai karena kembali ke Indonesia. Yang kedelapan adalah sayembara saya sendiri, yang telah 1 minggu kita adakan, telah 350% lebih meningkat hadiahnya, dan sampai sekarang tidak ada yang berkenan atau bersedia menjadi peserta menunjukkan bukti kelulusan SMA atau sederajat pendidikan Mas Gibran. Mas Gibran sendiri juga sebenarnya malah paling bisa menjadi peserta. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat beliau menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. 8 indikasi bukti ini sudah kita paparkan. Angka 8 katanya angka keberuntungan Presiden Prabowo. Yang pasti dari waktu ke waktu bisa saja kita melihat indikasi dan bukti lain. Tetapi jika memang ternyata tidak memenuhi syarat pendidikan SMA dan sederajat, Mas Gibran tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden dan karenanya secara hukum, secara konstitusi harus berhenti atau diberhentikan. Besok adalah 17 Agustus 2026, hari ke-81 kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia. Mari merdeka, terutama bebas dari pelanggaran etika berbangsa. Mas Wapres, tolong berbesar hati. Jika memang ternyata ada kekeliruan, ternyata belum lulus SMA atau sederajat, saya menghimbau Mas Wapres mundur daripada diberhentikan. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.